dari Bu Nova. Pendeta, apakah betul setan tidak bisa mendengar isi hati kita? Jadi apakah sebaiknya kita berdoa dalam hati saja supaya setan tidak dengar? Terima kasih, silakan pendeta. Terima kasih. Di dalam Alkitab ada beberapa contoh orang berdoa. Ada yang berdoa sendiri seperti yang Yesus ajarkan di dalam Matius pasal yang ke-6. Tuhan Yesus katakan, masuklah ke dalam kamar, kuncilah, lalu kemudian berdoa. Berdoa. Hanya Tuhan Yesus tidak katakan berdoalah dalam hati. Ya, Tuhan Yesus katakan berdoalah dan kata-katanya disampaikan di sana. Ada juga yang berdoa dalam hati sampai orang salah duga, kok hanya dia punya mulut dan bibir yang komat kamit. Apakah dia baru selesai minum minuman keras ini? Bayangkan sampai Imam Eli menyangka Hana itu mungkin sedang mabuk. Padahal Hana sedang berdoa di dalam hati. Dia sedang berdoa di dalam hati. Jadi ada yang berdoa di dalam hati, ada yang berdoa audible, bisa didengar, terdengar doanya itu. Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, kita tahu apa doanya, dan ada doa-doa yang lain, ada doa Tuhan Yesus yang ada di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Itu satu pasal itu adalah tentang doa Tuhan Yesus. Kenapa ada catatan doa? Doanya cukup panjang loh di dalam Yohanes pasal 17. Kenapa sampai doanya bisa dicatat di sana? Ya karena Yohanes dengar. Jadi karena Yohanes dengar, dia tuliskan kembali doanya. Kalau Yohanes tidak dengar itu doa, bagaimana dia bisa tuliskan kembali doa Tuhan Yesus itu? Jadi ada doa-doa yang di dalam hati, ada doa-doa yang didengarkan. Apalagi kalau berdoa bersama-sama. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14, di sana diceritakan, atau bukan diceritakan, digambarkan tentang suasana ibadah. Ada yang bernubuat, ada yang berdoa, ada yang bernyanyi. Semua dilakukan dengan dengan terdengar kepada semua orang, supaya doa itu menjadi berkat. Nah, pertanyaan dari saudara Nova ini adalah, apakah sebaiknya kita berdoa dalam hati saja supaya tidak didengar oleh setan? Kalau kita berdoa di dalam nama Yesus, justru setan takut. Biarlah kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sekalipun kita orang yang paling lemah. Tapi kalau kita berdoa di dalam nama dari Dia yang paling kuat, yang paling berkuasa, maka tidak ada yang bisa melawan. Coba kita baca beberapa ayat yang memberikan gambaran kepada kita tentang doa. Dan ayat-ayat yang akan kita baca ini menunjukkan kepada kita bahwa betul hanya Allah yang mengetahui isi hati kita. Mengetahui bukan karena dia menebak, tapi dia tahu dan dia bisa selidiki apa yang ada di dalam hati kita. Kita baca satu ayat, contohnya di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-23. Mazmur 139 ayat yang ke-23. Di sana dikatakan, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Hanya Allah yang mengetahui pikiran-pikiran kita. Ya, bahkan di dalam Mazmur 139 ayat yang kedua dikatakan, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ya. Ayat 4, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Jadi hanya Allah yang mengetahui hati kita, bukan karena dia tebak atau menebak, tapi dia mengetahui hati kita. Setan tidak mengetahui hati kita, tapi dia paling hebat di dalam menebak. Karena dia melihat gerak-gerik kita, dia sudah mengamati kita, dia bisa menduga
apa yang sedang kita renungkan, karena dia tahu latar belakang kita bahwa oh, minggu lalu dia pernah bilang begini, dia bicara dengan si ini begini, dia pernah ngomongin tentang ini, dan lain sebagainya. Tiba-tiba dia diam, oh mungkin dia sedang merenungkan bagaimana supaya saya bisa begini dan lain sebagainya. Disitulah dia mulai melancarkan aksinya untuk mencobai kita, menggoda kita. Tetapi hanya Tuhan Yesus yang mengetahui hati kita. Tetapi dengan demikian apakah kita hanya berdoa dalam hati? Tidak. Tuhan Yesus mengatakan lawanlah iblis. Firman Tuhan mengatakan lawanlah dia. Di dalam doa kita, mari kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Terima kasih. Apa senjata kita? Dengan doa, dengan iman kepada Tuhan. Ada catatan di dalam Efesus pasal yang ke-6 tentang perlengkapan senjata Allah. Ya. Dan salah satunya adalah doa. Kita buka di dalam Efesus pasal yang ke-6, kenakan ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Lalu mulai ayat yang ke-12 disebutkan itu bahwa perjuangan kita melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ayat 13, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Ayat yang ke-14, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan lain sebagainya. Lalu kemudian ayat yang ke-19, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ini adalah nasihat kepada jemaat yang ada di Efesus. Bukan hanya doa pribadi, tetapi doa jemaat. Jadi jangan takut, berdoa saja. Entah itu dalam hati, kalau kita berdoa sendiri, ataupun kalau berdoa sendiri kita mau ucapkan doa kita. Dan Tuhan katakan, berdoalah di dalam namaku. Ada di dalam Yohanes pasal yang ke-15, mintalah di dalam namaku. Terima kasih.